Orang paling seperti yang kita tahu kan sebelum before October 7 juga pas pandemi kan juga Masjidil Aqsa kan udah diserang terus kan. Waktu itu juga sempat intens, tapi terus pas udah sepi udah orang lupa gitu. Yang menghidupi masjid di Serbia itu bilang Indonesia tuh terkenal sering membantu Palestina negaranya, jadi kayak langsung warm dan langsung kayak disambut gitu, terus juga ikut diajak keliling di dalam masjidnya gitu. Jadi aku sama tim aku, kameramen sama jurnalis, udah nyari tempat sholat tapi nggak nemu. Karena udah asar udah mau habis kan, kita kalau liputan kan emang jamak kosor karena nggak semudah itu Mas, dan ngejar narsum, ngejar waktu, ngejar matahari gitu. Akhirnya kita nemu Palestinian student juga di Chalmers University itu, dan kita sholat saling jaga. Orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kita di channel The Inspire. Ini adalah channel di YouTube yang tempatnya untuk menginspirasi pemirsa dan followersnya dan juga menampilkan orang-orang persona-persona yang mudah-mudahan bisa menginspirasi perjalanan hijrahnya, perjalanan beragamannya, menginspirasi kita untuk lebih baik. Jadi kita tempatnya ada di sini. Gue Eka Anas sebagai hostnya. Ini juga pertama kali nge-host, by the way, membantu teman-teman di Inspire, dan juga kita mau berterima kasih buat Movie TV atau Movie Studio yang udah memberi fasilitas tempatnya, venue-nya untuk kita bikin konten ini. Di kesempatan pertama ini, gue ngundang 2 orang kakak beradik yang kompak banget nih. Sebenarnya gue ngiri ngeliatnya nih, karena kakak adik biasanya jarang kompak. Tapi ini baik itu berkarya, berkarir, beraktivitas, kayaknya kompak gitu. Di sebelah gue udah ada Bella Fauzi dan juga Ciki Fauzi. Salah, Eka. Ya ampun, nih vokalis favorit. Padahal Mas Eka juga kompak kan sama kakak beradiknya. Wah, justru saya nggak kompak, makanya ngiri ngelihatnya. Kebanyakan malah nggak kompak loh, tapi kakak adik tuh. Kita berantem pernah. Iya. Tadi aja mau nebeng-nebengan berantem. Iya. Habis itu baikan lagi. Iya, tapi biasanya kita berantem untuk kebaikan, kayak kita nggak boleh telat nih gitu. Terus siapa yang nyetir, siapa yang bawa mobil, lu aja deh. Iya, lebih hal-hal kecil. Hal-hal Tiap hari itu teknis. pasti ada sih. Tapi yang gue amazed itu kalian berdua tanggal lahirnya sama. Yes, beda 8 tahun. Januari beda tahun, 88 bisa begitu ya. Iya benar. Tapi nggak diprogram sih kata orang tua. Itu makanya mau nanya apakah tabung atau di program? Enggak Mas, enggak. Jadi kalau nggak salah ibu tuh sebenarnya pas melahirkan tuh sampai kayak dikuret gitu karena belum sekokoh itu buat nampung anak gitu. Iya, harusnya dia jangan hamil dulu, tapi kelar belum jadi recovery. abis melahirkan nih, abis itu kan 3 bulan ibu isi lagi gitu ya. Iya, hitungannya. Sama di satu. Iya, harusnya kan nggak boleh secepat itu juga kan, soalnya rahim kan punya waktu juga harus buat recovery. Akhirnya kayak aku udah harus dikeluarin gitu biar ibunya sama bayinya sehat gitu. Iya. Kalau nggak salah kayak gitu sih ya. Tapi nggak operasi ya, nggak natural. Ayah yang panik, pokoknya cerita masa itu tuh panik Iya, soalnya mau ngerayain anak pertama ulang tahun. Ayah cerita, iya udah kakak kamu tuh dulu mata semua mukanya lucu banget, ayah pengen ngerayain ulang tahun pertama. Iya, tapi adenya juga udah brojol. Tiba-tiba harus ke rumah sakit. Iya, gitu. bolak-balik ya. Iya. Jadi kayak itu hari aku lahir adalah hari dimana ayah tuh heboh dan ibu juga lagi berjuang. Pasti. Sama guys, 28 Januari 88 89 ya lahirnya ya. Dan juga di sini juga sebenarnya kita ngundang ke The Inspire ini karena mereka juga berkutat dalam activity dan juga passion yang sama, which is yang sekarang gue juga membantu mereka menyuarakan perjuangan rakyat Palestina. Kita tuh kemotivasi banget sih Mas ngeliat Eka postingannya. dan The Brandas sih. The Brandas itu adalah salah satu musisi yang aku lihat konsisten menyuarakan pembelaan Palestina. Udah band keren dari zaman aksara zaman dulu, konsisten keren sampai sekarang. Nomor sepatu ya? Iya boleh.
Daun sepatu. Tapi lagi pakai sendal. Sendal lagi makanya. The Brandas Mas Eka tuh dari dulu emang konsisten gitu loh Mas. Tak terbang ya nih. Keren. Karena konsistensi itu nggak dimiliki oleh semua orang Mas. Dan aku Amin, melihat amin. band The Brandas itu adalah salah satu musisi yang konsisten menyuarakan sesuatu yang berhubungan dengan humanity dalam hal ini Palestina. Dan loud, very loud. Itu kayak wow mentalnya. Ya memang seharusnya ya kita ya, karena ini udah masalah kemanusiaan dan juga ini makanya kita ngundang sini karena Bella, Ciki dan juga mesti ada juga Kak Tere nih ya yang dia minta maaf. Iya nggak apa-apa berkolaborasi membuat lagu judulnya Tanah Para Nabi. Iya. Di mana kita The Brandas diajak untuk kolaborasi dan juga ada banyak nama juga di situ yang surprise ini gue nggak nyangka mereka ikut loh. Rebecca Raymond misalnya atau siapa Dira Sugandi, Lala Carmela gitu kan. Melanie Subono gitu. Jadi kita udah rilis singlenya bulan Maret lalu ya. Maret tanggal 15 rilisnya. Iya. Harus dicek out teman-teman karena itu gue amazed sama lagunya pas lagi kalau lagi rekaman kan kita nggak tahu hasil akhirnya tapi begitu rilis gagah dan keren dan menyemangati yang jelas menginspire kita untuk lebih aktif gitu. Tapi kalau mau cari tahu gimana sih pertemuan kalian sama Kak Tere nih. Bahkan gue tahu sebelum lagu ya. Sebelum kolaborasi lagu jauh sebelum itu mungkin udah kenal ya. Tapi bisa diceritain nggak ketemunya gimana dan akhirnya end up-nya di lagu ini gimana? Kalau aku duluan yang kenal Mbak Tere ya. Dari Sisterhood Gigs. Iya. Waktu itu sama Kak Mel juga, Kak Melanie Subono sama Mbak Enda, sama Kak Via, Sisterhood Gigs zaman dulu. Aku tahun kan berapa tuh? ngeband juga. Aduh, 2014 apa? Iya 2014. Udah lama banget. Dan waktu itu aku pulang ke Indonesia dari kerja. Jadi aku sempat kuliah kerja di Malaysia selama 6 tahun. Pas pulang ke Indonesia pengen bermusik lagi. Terus ayah yang nyuruh, ini ada junior ayah dulu di FISIP UI. Tere nih adek, kamu main-main sama Tere gitu. Mbak Tere, aku tahu dulu kan Mbak Tere lagunya juga zaman ADC sama ADC aja Geng Cinta nontonnya Mbak Tere sama Pas Band. Lihat Mbak Tere tuh kayak Avril Lavigne Indonesia tuh Mbak Tere gitu menurut aku ya. Pada masanya ya. Gitarnya. Dan ya udah akhirnya aku ikut Mbak Tere di event-event Sisterhood Gigs. Terus Mbak Tere juga welcome banget. Dan ya udah pertemanannya mulai dari situ. Masya Allah, alhamdulillah berlanjut sampai sekarang dengan progres kehidupan masing-masing. Iya. Mbak Tere udah muslim atau belum muslim? Mungkin udah, cuman belum jadi ustazah kali ya. Belum, wah belum banget. Masih anak band lah, masih Avril Lavigne banget. Masih ADC. Iya. Musisi perempuan yang muda-muda gitu. Muda-muda kayak Sheryl Sheinafia juga sempat diajakin di Sisterhood. Wah zaman dulu banget. Sama Mbak Via. Iya. Via yang penulis lagunya ya. Oh iya, itu ada Mbak Via juga ya. Mbak Via juga ada di Tanah Para Nabi itu yang kolaborasi. Itu Mbak Tere sahabatan dari zaman Sisterhood Gigs awal, aku inget banget. Itu community ya jadinya ya? Community. Dan dia bikin gig gorila gitu, pindah-pindah tempat. Oke. Sering waktu itu, aku berapa kali ikut sama perempuan-perempuan musisi lainnya. Wah hebat banget ya. Enak kalau nyari player Mas, zaman dulu. Iya. Di Sisterhood Gigs kayak jago-jago. Dengan nunjuk nyari. Iya lagi ini ada job ini. Kalau Bella kan dari presenter, ya. Kenal sama Mbak Tere? Ketemunya gimana sama Mbak Tere? Dari Ciki juga? Sebenarnya karena aku dulu sering bantuin Ciki nyanyi. Dulu kan aku sempat sebelum bikin lagu sendiri aku tuh backing vokalnya Ciki. Aku ajak-ajakin aja. Iya, betul. Biar kayak Isyana Marara Sekar. Oh iya. Kalau saudara gratis. Iya, lebih ke budget sih, Mbak. Gue yang penting mah tampil aja. Tapi kakakku tuh baik banget. Jadi adiknya ngapain tuh di-support, aduh Masya Allah. Jadi kayak waktu aku ngeband, Mbak bantuin jadi backing vokal kan, tahu ya Mas musisi kalau awal-awal bayarannya berapa gitu. Iya. Jadi kalau doang malah awalnya. Jadi kalau ada bantuan yang wah itu kayak nolong banget. Terus pas aku bikin brand juga Mbak bantu jadi model gitu. Cikigo. Iya, model bayarannya makasih atau terakhir. Alhamdulillah. Kan kayak
ini aja sih enak. ada kakak cakep harus di ini. Dia manfaatkan, betul. Tapi itu orang nggak kan? Kan Bella punya Bella Baking. Bella Baking, iya Bella, betul. Ciki jadi model juga makan kan? Iya benar. Sering aku bikinin kok. Nah, di rumah. Aku sering beli juga Bella Baking, aku kirimin ke teman-teman aku. Iya benar, Mas. Kita saling bantu aja. Nah, karena Mbak Tere tuh karena sering bantuin Ciki musik, jadi awal-awal Sisterhood Gigs ya. Iya, jadi Sisterhood Gigs juga. Gitu. Iya. Kalau begitu juga prinsipnya kita sih, gua juga teman-teman Brandas, kalau memang ada yang minta tolong dan membuat kita value dalam artian ini ya, prinsipnya sama kita gitu ya, selaras gitu, nggak ngelihat bayar berapa duitnya gitu, kecuali kalau korporat udah pasti lah blok kan kalau nggak ditembak gitu. Tapi kalau teman atau bagaimana, kita ikut karena basically kita mikirnya bayarannya nantilah dari, bukan dalam bentuk uang apa dari ini, tapi mungkin dari bantuan dari orang lain kayak gitu ya biasanya. Anyway, so dari situ, dari Sisterhood Gigs jadi awalnya 2014. Tapi ternyata ya seiring dengan perjalanan hidup masing-masing kan, Mbak Tere kan sekarang kan udah ya lebih mendalami agama dan jadi ustazah gitu. Dan ternyata dia setelah jadi seperti sekarang itu, Mbak Tere itu juga termasuk salah satu ustazah yang mendalami ilmu tentang Palestina banget gitu. Dan seperti yang kita tahu kan, sebelum before October 7 juga pas pandemi kan juga Masjidil Aqsa kan udah diserang terus kan. Waktu itu juga sempat intens, tapi terus pas udah sepi udah orang lupa gitu. Tapi kita alhamdulillah tuh termasuk orang-orang yang karena ngelihat kok dari tahun ke tahun orang lagi Ramadan tuh harusnya kita kan ibadah tuh tenang, kusyuk. Ini kok orang lagi taraweh diserang, lagi buka puasa bersama diserang, dan itu di masjid tersuci yang paling utama nomor 3 ya, Masjidil Aqsa dulu kiblat sebelum Ka'bah. Iya, tapi kok keadaannya kayak gitu gitu. Makanya dari situ, karena waktu itu keadaannya lagi pandemi, kita belum bisa kayak gini. Ciki bilang, lu kalau misalnya mau ngebahas tentang Palestina tuh coba deh bikin konten yang ngajak orang yang paham dengan ilmu Palestina gitu. Nah, terus Ciki nyebutin nama Mbak Tere gitu. Nah, karena Mbak Tere juga dia riset, dia juga kan baca, ya karena dulunya dia kan dari non kan, jadi she knows Bible, she reads knows Quran also, dan dia baca sejarah. Jadi kalau waktu itu kita hasanahnya lebar banget. Iya, kita bikin live IG waktu zaman-zaman pandemi sampai 4 seri, sampai dimasukin di YouTube juga, dan itu yang nonton dari follower Mbak Tere, dari follower Ciki dan Bella lumayan banyak gitu. Nah, baru bisa segitu dulu tuh, karena kan waktu itu kondisinya kan belum separah sekarang, dan kedua waktu itu lagi COVID, jadi kita emang nggak bisa bertemu kayak gini gitu. Cuman itu waktu kejadian Sheikh Jarrah yang rumah-rumah dihancurin, usir, bulldozer gitu. Itu pas itu beberapa tahun yang lalu lah. 2020 kalau nggak salah itu ya terjadi bentrokan juga. 2020, 2021 juga. Terus waktu itu kan juga ada yang wartawan Al Jazeera Shirin Abu Akleh itu juga ditembak. Jadi tuh dia Kristen padahal gitu. Jadi kejadian demi kejadian itu kayak memaksa kita untuk akhirnya lo nih nggak bisa diem aja lo gitu ya, terlepas dari lo Muslim, tapi di luar itu semua apapun agama dan ras kita, lo tuh manusia gitu. Please don't stay quiet gitu, you have to talk about this gitu. Nah, akhirnya dari IG story itu juga kalau ada apa-apa tuh kayak ya Mbak Tere itu salah satu orang yang kita cukup suka tanya-tanya kalau misalnya ada kayak bukan konflik ya, kalau di sana tuh lagi ya orang Palestina lagi dianiaya gitu, Mbak Tere tuh jadi salah satu sumber yang suka kita tanyain gitu. Nah, terus puncaknya tuh ya pas October 7 7 Oktober itu sih gitu. Itu kan parah banget ya, Mas ya gitu. Terus abis itu Mbak Tere sama komunitasnya dia bikin acara di Pondok Indah waktu itu ya. Bella sama Ciki disuruh nyanyi. Waktu itu masih We Will Not Go Down lagu ini. Kan emang belum ada lagu tentang iya kan? Maksudnya di Indonesia sendiri tuh lagu tentang Palestina tuh belum banyak, belum kayak sekarang gitu, Mas. Kan orang udah pada melek, waktu itu belum gitu. Nah, terus dari kita ngisi acaranya Mbak Tere di Masjid Pondok Indah itu, kita ketemu sama CEO-nya Friends of Palestine Indonesia. Brother Ryan. Yang akhirnya jadi support proyek kolaborasi kita. Ya udah dari situ deh mulai berlanjut. Terus abis itu kayak waktu itu aku datang ke acara
Dompet Duafa, di mana aku juga ketemu sama Ustadz Hussein Gaza. Terus aku nanya ke dia apa sih yang bisa kita lakukan lebih gitu selain ya donate, sharing informasi di sosial media. Terus dia bilang lakukan sesuai bidang yang kalian kuasai aja. Kayak misalnya nih kamu seniman, kamu musisi gitu. Bikin dong lagu tentang Palestina. Mana nih saya lihat nggak ada nih musisi Indonesia yang bikin kolaborasi nulis lagu tentang Palestina. Kalau Palestina lagi panas, yang diputer We Will Not Go Down, lagi We Will Not Go Down, lagi gitu. Iya juga. Iya kan? Nah, akhirnya dari situ deh aku coba kontak Mbak Tere, terus kemudian Mbak Tere kontak Mbak Via gitu kan. Kemudian kita bertiga mencoba untuk ngajak teman-teman yang juga punya kepedulian yang sama, kita ajak kolaborasi gitu. Dan akhirnya FOP yang kita kenal di acara Masjid Pondok Indah itu juga mau jadi salah satu yang ngasih modal gitu. Oke, sorry Bel, kalau Friends of Palestine sendiri itu dia organisasi ya, NGO sebenarnya. Basisnya di Malaysia. Awalnya di situ. Awalnya. Tapi sekarang ada yang udah pindah ke sini, jadi Friends of Palestine udah ada yang di Indonesia juga. Gitu. Oh, oke. Itu makanya kemarin ikut terlibat ya maksudnya sama mereka ya. Dan dari situ baru berkeputusan untuk kita bikin lagu deh. Iya. Gitu ya, untuk direkam gitu. Iya, dan disebarkan sih. Kalau bisa disebarkan sebanyak-banyaknya biar orang yang dengar tuh hatinya yang siapa tahu aja masih ada yang tidur kan gitu. Dia kebangun, bangun lo ngomong gitu. Iya kan. Dan memang udah di proyeksinya mau bikin kolaborasi waktu itu ya, barengan. Biar gaungnya semakin gede. Karena aku percaya kayak misalnya gini nih, misalnya aku ajak Mas Eka untuk berkolaborasi dengan The Brandals gitu. Kan Mas dengan The Brandals ini juga udah punya komunitas sendiri yang mungkin kita nggak bisa jangkau gitu. Atau mungkin kayak misalnya siapa ya, misalnya Mas Fadli dengan padi dan musik kimianya itu kan dia udah punya basic fans yang kuat banget gitu. Nanti dia entah dia mau bawakin lagu itu waktu dia lagi manggung atau dia nge-cover lagu, itu kan nanti bisa nge-reach ke fans-fansnya dia juga yang mungkin belum tentu aku bisa sentuh gitu, tapi bisa lewat dia gitu. Jadi aku berharap kolaborator ini nanti bisa akan menjadi corong-corong penyebar informasi gitu. Makanya kenapa konsepnya kolaborasi supaya impact-nya bisa semakin besar gitu. Iya. Harapannya begitu. Iya, aku mau nanya tapi satu-satu mungkin ya, sebenarnya kalau ada materi pengen ditanya juga, tapi momen kapan di dalam hidup kalian pertama aware tentang the existence of Palestinian struggle atau kolonialismenya? Kalau Ciki pertama tahunya kapan? Pas kuliah. Jadi ada di Malaysia, iya, di Malaysia. Kuliah 3D ya, animasi. Ada classmate aku beda jurusan tapi ada kelas yang kita satu kelas, aku lupa subjek apa gitu. Nah, dia tuh Palestinian, namanya Muhammad siapa gitu. Oh iya. Dari West Bank, keluarganya di West Bank, tapi aku nggak tahu keluarganya sekarang masih di West Bank atau enggak. Dia akhirnya nikah sama temenku orang Papua yang juga kuliah di Malaysia. Lele namanya Leonora. Papua Muslim. Nah, Muhammad tuh cerita tentang Palestina dan waktu Palestina juga lagi di bulldozerin gitu ya rumah-rumahnya. Waktu itu aku aware dari ceritanya Muhammad ini, dan Muhammad waktu aku lulus juga ngasih kefiahnya ke aku yang benar-benar bikinan orang Palestina gitu. Aku masih simpan. Cuma jarang aku pakai soalnya dia rada panas, kayak tebel gitu. Tapi masih ada. Dan yang di Tanah Abang ya, bukan Tamrin. bikinan Indonesia sebenarnya lebih luas dan lebih tipis ya. Kira-kira tropis. Ini karena emang dari temen dari Muhammad yang benar-benar orang West Bank gitu ya, keluarganya juga kalau nggak salah aku nangkepnya masih di sana tapi lagi berusaha keluar karena emang hidupnya tuh ditekan terus gitu, atau akhirnya ada juga keluarga yang mau nggak mau jadi ikut kewarganegaraan Israel karena daerahnya tuh udah diakuisisi. Dia juga sempat cerita tentang hal itu gitu. Kayak Khaled ya? Iya karena itu daerah mereka, tapi ya lama-lama udah diakuisisi gitu, Mbak. Iya. Dan tapi emang rumahnya di situ, emang membingungkan aja sih sebenarnya kondisinya. Iya. Nah, terus dari situ aku selama 5 tahun kemarin tuh salah satu kerjaan aku nge-host sebuah acara di Net Muslim Traveler. Dan di beberapa negara kayak misal di Serbia, aku pernah pakai kefiah yang dari Muhammad itu karena tebel buat shawl aku pas winter gitu. Dan di sana kan di Serbia Muslim minoritas banget.
Terus kita ke satu-satunya masjid yang ada di Belgrade, ibu kotanya Serbia, dan semacam marbotnya yang jaga masjidnya itu nyapa aku dengan hangat karena aku pakai kefiyeh gitu. That's from our country, Palestine. Terus that's the symbol of our resilience. Jadi mereka tuh cerita tentang fishnetnya yang membedakan kefiyeh Palestina sama kefiyeh negara-negara Arab lainnya gitu. Terus langsung hangat pas tahu aku orang Indonesia. Iya katanya jadi aku lupa spesifik kata-kata gimana, tapi kata orang Palestina menghidupi masjid di Serbia itu bilang Indonesia tuh terkenal sering membantu Palestina negaranya, jadi kayak langsung warm dan langsung kayak disambut gitu, terus juga ikut diajak keliling di dalam masjidnya gitu. Jadi aku ngerasa wah orang Palestina tuh ngelihat orang ini tuh segitu hangatnya ya, seperti ada hope gitu. Dan awalnya ngobrol karena aku pakai kefiyeh itu, karena kedinginan aja sih. Dan waktu itu aku juga pernah liputan ke Swedia, jadi di sebuah kota namanya Gothenburg atau Göteborg, terus ada kampus namanya Chalmers University gitu, dan di sana kita aku sama tim aku, kameramen sama jurnalis, udah nyari tempat sholat tapi nggak nemu. Karena asar udah mau habis kan, kita kalau liputan kan emang jamak kosor karena nggak semudah itu Mas, dan ngejar narsum, ngejar waktu, ngejar matahari gitu. Akhirnya kita nemu Palestinian student juga di Chalmers University itu, dan kita sholat saling jaga. Mereka udah sholat sih, jadi aku sholat gantian sama teman aku di sudut yang dijagain sama meja gitu, you can pray here gitu, sambil dijaga gitu. Kayak wah ukhuwahnya tuh berasa karena dikit muslim di tempat-tempat yang aku liputan itu. Dan negara Eropa mungkin yang menghidupkan itu ya, yang aku dari experience aku ya, orang-orang Palestina yang mereka tuh cerita tentang kunci lah apa, dan ternyata aku baru tahu setelah aku ngobrol sama Mbak Tere itu Nakba gitu, dan ternyata Nakba tuh adalah sebuah tragedi yang menyedihkan banget. Makanya orang Palestina tuh sama simbol kunci, bahkan ada beberapa yang bilang masih nyimpen kunci rumah dari orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh cerita dari Palestina ke Jordan, dari Jordan terus ke Serbia. Jadi mereka bisa ke daerah-daerah Eropa itu juga prosesnya tuh lama dari orang tuanya gitu. Tapi kunci itu masih disimpan, walaupun secara logika mereka tahu rumahnya paling udah di bulldozer atau udah diakuisisi, ditinggalin orang, kayak cerita Muhammad Hadid ya, bapaknya Bella Hadid gitu. Tapi ini semangat mereka untuk kembali ke tanah lahirnya tuh Masya Allah banget. Dan ketika tahu orang Indonesia tuh, mereka tuh hangat itu sih Mas. Kita harus bangga kita jadi orang Indonesia, terkenal dermawan dan suka membantu. Iya, dan murah senyum. Iya, dan very welcome sih mereka, beneran deh Mbak. Kalau ketemu orang Palestina di luar negeri, pas tahu kita orang Indonesia tuh, oh Indonesia. Tapi nggak tahu kok, aku pernah ngeliat ada TikToker waktu itu, dia cerita dia orang Amerika, terus datang ke sana untuk ngeliput, terus dia masuk ke West Bank, bukan di Gazanya ya. Terus ketemu anak kecil Palestinian. Hal yang pertama dia lakuin, dia nggak pakai sendal, pakai ini doang. Dia ngasih makanannya. Nyamperin atau ngasih makanannya. Terus dia nggak tahu gue siapa. Dia bilang gue total stranger sama dia, tapi dia punya courage untuk datengin langsung. Terus hal yang pertama dia lakuin adalah ngasih apa yang dia punya ke dia. They gotta be say something about the characters of Palestinian. Dalam artian generosity itu udah kerasa banget gitu kan. Kayak gitu. Iya lagi sama lagi. Iya, jadi kayaknya sih emang nggak peduli, bukan nggak peduli ya, doesn't matter kita orang Indonesia apa gimana, emang build-nya kayak begitu deh, mungkin karakternya, kindness-nya gitu. Kayaknya sih ya gitu kan. Kalau Bella sendiri aware tentang konflik Palestina kapan tuh kira-kira? Aku sebenarnya agak telat sih kalau dibanding Ciki. Enggak lah. Aku tuh pas awal masa-masa pandemi itu. Sheikh Jarrah ya. Tapi itu parah banget sih. Terus yang karena Bella punya background jurnalis juga ya, dan kayaknya tuh menurut hukum dimanapun, apalagi hukum internasional tuh harusnya tuh jurnalis tuh nggak
target gitu, nggak dijadiin korban. Tapi kan apalagi sekarang ya jurnalis tuh yang syahid banyak banget gitu. Padahal tuh seharusnya jurnalis tuh nggak diserang gitu. Tapi harusnya Mbak. Iya, Rafa aja harusnya nggak diserang jadi suspicious di bom. Iya, itu jadi that's the thing. Jadi kayak semenjak semenjak Shirin Abu Akleh yang dia Arab Christian, yang dia notabene adalah senior journalist ya kalau nggak salah di Al Jazeera. Al Jazeera. Perempuan lagi gitu kan, itu aja tuh masih jadi target sniper Israel gitu. Dari semenjak itu sih aku kayak ini udah nggak bener nih gitu. Jadi kayak apa yang bisa gue lakukan ya gitu lewat sosmed, lewat platform yang gue punya gitu. Akhirnya dari situ ya pelan-pelan aku suka bikin konten tentang Palestina. Mulai dari aku pakai jaket yang Ciki bikin, yang Ciki Go kan ada yang gambarnya Masjidil Aqsa kan yang Qubatus Sakrah ya. Iya. Makanya kayak gue ada ngeliat map Palestina juga di belakangnya. Iya. Jadi untungnya Ciki juga sama Bella tuh kita punya berada di sisi pihak yang sama, jadi tuh kita sering berkolaborasi untuk kebaikan gitu. Kayak aku suka pakai jaketnya Ciki, terus aku upload di sosial media aku dengan followers aku yang nggak seberapa, tapi paling nggak I already do my part gitu dari situ. Kayak gitu sih. Dan makin kesini makin kayak orang gila ya bangsa ini ya. Makin intens lagi. Gitu, makin kayak gemes gitu. Tapi kalau menurut kalian berdua, kalau gue sih ngeliat kacamatanya gitu ya, kayak responnya nggak seintens generasi muda di belahan global yang lain. Gitu, mungkin belum ya. Semoga suatu saat ya. Nah, menurut Bella sama Ciki kenapa tuh? Kalau kata Mbak tuh karena ini ya, karena di Indonesia mungkin pemerintahnya udah pro Palestina. Ibu Retno kan juga Masya Allah ya dukung Palestina dari jalur diplomasi. Kalau di Amerika mungkin karena mereka tuh kontra banget sama pemerintahnya. Jadi emang harus lebih keras untuk menyuarakan kalau ini isu humanity. Tapi begitu juga mungkin di negara-negara Arab sekitar ya punten ya kayak Maroko dan lain sebagainya itu kan udah normalisasi ya Abraham Concord itu, tapi kan masyarakatnya melawan, masyarakatnya cinta banget Palestina. Mungkin karena ini menarik juga karena ini gue bisa suzon kata Mbak sih. Nggak ya, ini juga suzon aku aja, belum tentu aku benar ya. Iya. Tapi make sense sih karena emang agenda pemerintahannya dan rakyatnya as a part of the nggak ngerasa bagian dari agenda dari pemerintahnya, makanya mereka merasa harus fight suara gitu kan, fight gitu. Being the rebellion. Tapi berandal banget ya. Iya benar, harus jadi berandal sudah kalau udah kayak gitu gimana. Tapi yang bikin ini juga ini kembali mungkin aku bisa salah, bisa jadi suzon berburuk sangka, tapi gue ada beberapa network teman-teman yang aktif di di organisasi Islam dan juga community itu nggak segitu kencengnya loh. Bela Palestina. Iya, bersuaranya nggak nggak intens lah. Itu mau nanya juga nggak enak mereka kan. Kok lu nggak ini sih gitu kan? Apakah karena gue tahu ilmunya mereka lebih baik lah lebih dalam dari gue gitu kan. Kadang mau nyenggor juga nanti balik lagi ke gue lagi gitu. Makanya kita harus feeding ourselves with ilmu. Iya. Kalau menurut aku gimana tuh? Iya mungkin gitu Mbak juga pernah ada experience mirip gitu ya. Kita nggak mau gibah ya guys. Nggak usah. Jangan. Maksudnya, cuman emang ada. Maksudnya Mas Eka kan juga ada pengalaman di mana yang mungkin teman-teman yang aktif di organisasi Islam, tapi mereka sama Palestina ya udah slow biasa aja. Kami juga ada pengalaman ketemu teman yang seperti itu. Even aku melihat dia tuh jauh lebih Islami dari aku, tapi kok pemahamannya tentang pembelaan Palestina tuh agak berbeda gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini namanya perang narasi. Kalau menurut aku ya, Macklemore itu dari nggak tahu apa-apa tentang Palestina. Macklemore Muslim juga bukan. Iya, sampai bikin Hillsong. Maksudnya ini nih udah soal perang narasi sih, Mas. Kalau menurut aku ya, jadi everybody can do their part gitu dengan narasi di platform masing-masing ya saling mempengaruhi aja bahwa ini nih soal udah isu humanity udah tingkat paling parah banget dan kita harus stand di posisi yang benar. Kalau menurut aku sih ya udah kayak gitu sih sebenarnya. Kalau dulu ya mungkin stigma orang membela Palestina tuh
kayaknya kanan banget atau Islam Muslim banget atau gimana? Iya, tapi ya mungkin itu agenda Hasbara Project juga ya, pasti antisemit. Padahal semit tuh kalau kita ngomong Arab semit, itu tuh Arab kan dari anak-anak Nabi Nuh gitu kan. Betul. Dan ya kalau sekarang udah kita fight dengan kenyataan orang-orang tuh yang ngebela Palestina di Amerika, di luar negeri, itu kan kita lihat mahasiswa yang kritis, terus juga profesor-profesor, itu berarti kan orang itu kalau berpikir, kalau pinter itu pasti bela Palestina. Pasti nggak kemakan propaganda yang kayak gitu-gitu. Nah, yang udah nggak ngebela Palestina, ya terserah dilanjutin kalimatnya. Cuma orang kalau pinter, kalau mikir itu menurut aku sih pasti pro Palestina. Kebukti profesor di Amerika banyak banget yang bela Palestina. Bahkan mereka tuh Muslim aja bukan. Menurut aku ini udah isu kemanusiaan yang paling parah sih. Nah ini kan menarik karena aku dengar tadi Bella Ciki ada background jurnalisme lah ya, apa namanya di pengalaman yang lalunya gitu. Ini kan obviously udah bias ya yang proyeksikan gitu. Kita udah ngomongin tentang kayak Bella Ciki bilang tadi udah antara perang narasi kubu dari Zionis yang udah sedemikian. Tapi emang Zionis tuh sepowerful itu sih mas, kekuatan keuangannya, moneternya juga gila. Nah, apa yang perlu kita lakuin nih, terutama buat anak-anak muda Indonesia ya, biar nggak terkemakan ininya, manipulasinya gitu. Mesti ngapain sih kita?